kejadian orang keluar dari dirinya dan melihat dirinya itu sudah terjadi sejak jauh sebelum Muhammad, yaitu bahkan di zamannya Sulaiman. Ya, disitulah Allah mengajarkan bahwa jalur seperti ini jalur yang ditolak oleh Sulaiman. Ya, ketika Sulaiman ingin memindahkan singgasana Balqis, ada golongan Ifrit yang menawarkan bahwa singgasana itu akan sampai di hadapan Sulaiman sebelum dia beranjak dari kursinya. Inilah yang menjelaskan tentang ilmu keluar diri yang notabene akan terjadi pada setiap orang yang berspiritual, melakukan kegiatan spiritual tanpa dasar petunjuk dari Al-Quran, dengan niat yang tidak lurus, ya. Bahkan ini bisa mengarah kepada, ya, kenapa dikatakan jalur kiri, karena ketika kita keluar dari jasad kita ini, berarti kita akan memasuki alam langit dan bumi secara makro. Kemudian kalau kita berada pada wilayah makro, maka kita berhenti di alam jin dan tidak ada jalan untuk bisa mencapai alam ruh atau alam malaikat, apalagi masuk kepada alam ketuhanan. Sedangkan Allah sudah memberikan jalan untuk bisa mencapai alam ruh dengan alam ketuhanan, yaitu melalui perjalanan secara mikro pada diri. Ya, inilah yang diajarkan oleh Sulaiman, yang diajarkan oleh ahli kitab yang berilmu kepada Sulaiman, yaitu dengan cara, ya, mata sebelum matamu berkedip. Ya, ini juga sudah dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Sulaiman dalam kerajaannya, kerajaan jin, itu bukan sesuatu yang palsu atau sihir, melainkan dia melakukannya dengan petunjuk Allah. Tapi kebanyakan manusia akan condong kepada ilmu ini sampai disebut dengan ilmu istilah yang canggih-canggih, misalnya ilmu para wali, atau, ya, dibahasakan juga spiritual. Tapi sebenarnya Al-Quran mengatakan ini ilmu yang tertolak, bukan ajaran para nabi, bukan pula ajaran keselamatan. Kenapa demikian? Karena kalau kita bertahan pada kegiatan keluar diri tadi secara makro, kita hanya sampai di alam jin, di mana di akhirat nanti perjalanan alam jin adalah sampai di wilayah api. Jadi, ya, tempatnya akan menjadi kekal di neraka selama-lamanya. Yang lebih membahayakan adalah ketika iblis membenarkan apa yang kita sangkakan, sehingga kita merasa seakan-akan berada pada jalan yang benar. Ya, ada rasa kenikmatan, ada rasa kebahagiaan, ya, karena dengan kegiatan spiritual seperti itu, ya, kita merasa benar, ya, kita merasa tidak melakukan sesuatu yang keliru. Ya. Namun demikian, kalau selama tidak berpegang kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, maka, ya, ini akan menjadikan kita berhenti pada wilayah api atau neraka.